Di luar ruang ini pasti lebih rumit memahami tentang kebijakan Kemensos terkait dengan soal pendataan ini. Pokoknya Kemensos ini harus menggambarkan kepada kita tertulis bagaimana pola kita urus soal data ini. Tertulis, Pak. Jadi itu ada pegangan buat kami dan juga buat masyarakat di bawah. Dan juga bagi petugas-petugas di bawah. Semuanya bingung, Pak. Kalau Pak Saleh masih bingung, saya masih bingung, Bu Ketua masih bingung, Bu Neti masih bingung, kita semua di komisi masih bingung, apalagi masyarakat di bawah, Pak. Ini kita di sini masih berdebat model data model begini, di bawah ini urusan mati hidup, Pak. Kita coret dia, kemudian di bawah itu mereka berurusan sama masalah konkret di lapangan. Ya kalau nggak bisa bayar, mati Pak dia, Pak. Yang meninggal kan nggak bisa ditahan bulan depan. Yang sakit nggak bisa ditahan sebulan sekali. Artinya angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran itu data harian. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya nambah saja dari Pak Saleh. Jadi pertama memang kalau dari kami saja Pak Sekjen ya, Pak Sekjen Kemensos bukan Pak Sekjen Kemenkes ini, karena dua-dua ada dua Sekjen ya. Pak Sekjen Kemensos maksud saya, bukan Pak Sekjen Kemenkes. Kalau kami saja mengalami seperti ini Pak Sekjen, apalagi di bawah. Jadi ini kami yang di ruangan ini yang sudah dari, ini rapat kali keempat, kalau bicara soal data kali keempat. Walaupun ini progresnya lebih maju dibanding yang lalu, karena yang lalu mohon maaf, Bapak staf Alikman kan cuma bawa kami 2 lembar tok. Ini hari sudah agak bagus nih, walaupun datang Pak Sekjen tapi Bu Risma yang kasih materi. Tapi kami di sini saja Pak Sekjen, kayak begini kondisi apalagi rakyat di bawah Pak. Apalagi para di daerah. Jadi kebingungan kami itu yang kami rekam dari bawah, Pak. Sampai di sini juga ternyata kan belum ada jalan keluar nih kalau begini. Jadi di luar ruang ini pasti lebih rumit memahami tentang kebijakan Kemensos terkait dengan soal pendataan ini. Jadi kalau saya boleh usul nih ya di ruangan ini, kesimpulan kita nanti yang harus kita ambil adalah pokoknya Kemensos ini harus menggambarkan kepada kita tertulis bagaimana pola kita urus soal data ini, tertulis Pak. Jadi itu ada pegangan buat kami dan juga buat masyarakat di bawah. Dan juga bagi petugas-petugas di bawah. Semuanya bingung Pak. Saya konkretnya aja misalnya orang dihapus dari data BPJS Kesehatan. Yang tadi bilang Pak Saleh itu benar Pak, orang harus operasi Pak. Kalau kemarin nggak diintervensi sama kita dibantu, BPJS nggak turun tangan, mati nih manusia Pak. Padahal selama ini dia aman-aman saja. Datanya masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini kita di sini masih berdebat model data model begini, di bawah ini urusan mati hidup Pak. Kita coret dia, kemudian di bawah itu mereka berurusan sama masalah konkret di lapangan. Ya kalau nggak bisa bayar, mati Pak dia Pak. Ini bagi yang operasi, belum lagi yang mungkin punya penyakit bulanan yang harus dia kontrol Pak. Jadi maksud saya ini kita bikin lebih sederhana, lebih cepat, lebih simpel ya Pak ya. Yang mudah dipahami dan bisa kita kerjakan di bawah. Kalau Pak Saleh masih bingung, saya masih bingung, Bu Ketua masih bingung, Bu Neti masih bingung, kita semua di komisi masih bingung, apalagi masyarakat di bawah Pak. Ini ukurannya Pak. Kami pun masih belum jelas lagi ini gimana kita membuat skema pendataan ini. Jadi kalau saya usul Pak, pertama tolong buat skema verifikasi data baik yang masuk keluar itu dengan mudah dan gampang kita pahami. Dibikin gambaran yang mudah sederhana, dibikin keputusan menteri bila perlu, kita pegang itu, kita bawa ke bawah. Jadi di bawah itu ada pegangan Pak. Yang tadi Pak Sekjen sampaikan itu konkret di lapangan kita punya pegangan. Dari 96 juta ini maupun tadi ada berbagai macam perbedaan yang tadi kita sudah bagi. Ini perlu dibuat seperti itu Pak. Yang kedua memang saya kira perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi terkait dengan kebijakan Kemenkes yang paling baru, Kemensos yang paling baru ini. Sehingga kalau memang ada perubahan kebijakan seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan, itu juga kami juga punya pegangan untuk juga di bawah bisa kita lakukan. Kalau Komisi 8 tadi bahasa Pak Sekjen kan boleh mengusulkan. Pak Saleh, ini Komisi 8 boleh mengusulkan. Ada mungkin orang-orang yang dianggap miskin kan Pak ya. Dibawa ke atas kemudian diverifikasi, kemudian diputuskan mana yang masuk mana yang enggak. Nah karena semua DPR ini juga bagian dari wakil rakyat Pak, kita juga urus pegang sama. Komisi 9 ini juga harus punya kewenangan itu Pak, untuk kasih ke Bapak dengan skema kayak tadi itu. Jadi kami juga bantu Pak. Daripada ini barang kosong kan lebih baik kita isi. Sehingga orang-orang miskin baru akibat pandemi Covid ini, itu bisa kita juga bantu Pak. Dari apa yang menjadi bantuan dari pemerintah, dari Presiden Jokowi melalui Kemensos ini. Nah yang ketiga ini penting ini terkait dengan Pak Menkes juga mungkin bisa nanti berpendapat.
DJSN terutama dan juga dari BPJS Kesehatan. Kalau andai kata ada anggaran yang memang relatif longgar dengan karena kita kan masih belum bisa ngisi sampai akhir tahun ya. Nah, potensi uang yang masih mungkin kita longgarkan ini itu bisa nggak dipakai untuk mengkompensasikan daerah-daerah yang memang susah selama ini dari segi akses tadi yang sudah Pak Abidin sampaikan. Karena daerah-daerah kan memang dia kontribusi sama, tapi kan dia lemah dari aspek terutama dua nih, sarana prasarana dan SDM kesehatan yang bisa kita kirimkan. Nah, tolong dikompensasikan Pak. Jadi buat Indonesia Timur ini nanti, menurut saya Indonesia Timur yang memang itu relatif masih sulit ini, katakanlah Papua lah, kan Pak Menkes sudah punya ide bagus nih, kita hajar dulu puskesmas sekarang. Nah, kalau boleh nanti dengan dana yang lebih longgar ini, kita bisa bantu juga daerah Indonesia Timur ini atau di mana saja. Yang penting kalau dia punya kelemahan dalam aspek sarana prasarana dan juga SDM ini, kita topang melalui program ini. Yang setahu saya juga BPJS kan punya program kompensasi tuh. Nah, tapi tentu Kemenkes oke, DJSN oke, Menteri Keuangan juga oke, ini bisa dikompensasikan. Sambil menunggu nanti bisa kita pelan-pelan memenuhi yang tadi menjadi jatah 96 juta ini. Jadi 96 juta tetap diburu, tapi ada potensi ada longgar dana ini kita bisa pakai untuk kompensasikan kepada daerah-daerah pinggiran yang mungkin selama ini susah dari aspek sarana prasarana maupun SDM kesehatan. Nanti bentuknya kayak gimana, saya kira Pak Menkes, DJSN dan juga BPJS Kesehatan pasti bisa merumuskan pola kompensasinya. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Ketua. Keprihatinan kami sama Pak. Ya, dulu waktu zaman Pak Daulay, pada waktu itu verifikasi ini kan setahun sekali. SK-nya keluar setahun sekali. Kemudian dipercepat 6 bulan sekali. Tapi ketika ada orang sakit mendadak seperti itu, pada udah dihapuskan, dia harus nunggu 6 bulan lagi. Itu mending kalau diproses. Akhirnya kehilangan harapan mereka tuh Pak. Nah, evaluasi mengenai PBI ini juga sudah dilakukan di Kementerian Sosial juga melihat hal seperti itu. Karena itu sebetulnya berpikiran kami untuk PBI itu harusnya verifalinya harian Pak. Karena datanya kan dinamis, yang meninggal kan nggak bisa ditahan bulan depan. Yang sakit nggak bisa ditahan sebulan sekali. Artinya kesakitan, angka kematian, angka kelahiran itu data harian. Nah, kalau harian sebetulnya ya sistem penganggaran maupun sistem untuk pembayaran dan sebagainya harus menyesuaikan. Sekarang untuk per bulan saja mungkin boleh dicek ke Pak Sekjen. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Sekjen Kemkes, Pak Kunto. Gimana Pak Kunto kalau harian? Nah, ini kan konsekuensinya juga luas. Tapi ya ini satu hal dari hasil forum ini kan kita menemukan satu kesamaan berpikir gimana kita menyiapkan sistem PBI. Kami dari sisi data betul-betul bisa merespon yang dinamis tadi. Bahwa sekarang masih ditetapkan dalam bentuk kuota, ya kita coba lakukan seoptimal mungkin. Itu. Ya. Mungkin ke depan bisa aja tidak sistem kuota dalam konteks persentase 40%. Gitu. Karena sudah juga didiskusikan di internal dengan APH, apakah kita ini akan mengikuti suatu kuota 40% atau mengikuti dinamika perkembangan penduduk miskin. Itu kan dua pendekatan yang berbeda. Ya mohon maaf mungkin itu satu hal yang perlu didiskusikan juga ke depan. Artinya universal coverage itu bukan dari PBI tapi dari kemandirian. Sehingga kalau orang miskin turun ya PBI-nya harusnya kan ikut turun. Itu. Tapi yang mandiri harus ditingkatkan. Gitu. Artinya mereka keluar dari kemiskinan mereka harus mandiri. Sekarang yang PMPM yang di bawah dampingan langsung Bu Risma itu diminta untuk menjadi mandiri. Kalau mereka sudah gajinya udah di atas garis kemiskinan. Ya, walaupun dia pemulung di kolong jembatan, suaminya sekarang dipekerjakan di Kamalagon, dapat gaji 4,8 juta, istrinya dilatih masak, dia bikin pecel lele, sehari-hari bisa dapat 100, udah 3 juta. 7 juta sekian. Yang tadinya penerima PBI, sekarang didorong untuk mandiri. Karena udah keluar dari kemiskinan. Itu artinya satu upaya kita untuk memastikan mereka juga nggak tergantung pada PBI. Kurang lebih seperti itu. Kalau berpikirnya bukan universal dari PBI. Gitu. Ya. Saya kira itu tanggapannya. Terima kasih.